warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa khifdun mudkina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan lagi bahasan fikih yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, sebuah kitab yang ditulis oleh ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sampai hadis yang ke-12 atau hadis yang ke-87 kalau dimulai dari awal kitab. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Al-haditsus tsamin wa tsamanun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, qala, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang, ayyustanja, untuk istinja, membersihkan, BAB dan BAK, biadmin, dengan tulang, wa au rauthin, atau kotoran yang sudah mengeras, ya. Wa qala, Nabi menyebutkan, innahuma la yutahhiron, sesungguhnya dua hal tadi tidak mensucikan. Hadis riwayat Daruqutni wa sahhahahu, dan mensahihkannya. Hadis ini sudah pernah kita bahas, yaitu larangan untuk istinja dengan tulang dan kotoran, dan ilahnya juga sudah kita sampaikan, karena ini min babil ghaibiyah, min bab perkara gaib. Kenapa Nabi melarang kita untuk istinja dengan tulang dan kotoran? Karena kotoran itu adalah makanan hewannya jin, ya. Jadi kotoran-kotoran itu adalah makanan dari hewan peliharaannya jin, bangsa jin, sehingga itu buat mereka. Kemudian kalau tulang itu adalah makanannya bangsa jin, itu ilahnya, sehingga kita tidak menggunakan itu untuk bersuci. Kita menggunakan batu, kita menggunakan tisu, menggunakan air, gitu ya. Dan ini sudah pernah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang berikutnya, al-hadisu tasi' wa tsamanun, hadis 89. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in istanzihu, bersihkanlah kalian, minal bauli, dari kencing, fa inna amata adzabal qabri minhu, karena sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu berasal dari tidak bersihnya bersuci ketika buang air kecil. Jadi ini menunjukkan bahwa ini termasuk perkara yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam siksa adab kubur, dan ini perlu diperhatikan untuk kita semua. Berarti ini bukan min babi al-amru al-hakir, ya. Ini bukan bab yang remeh-temeh,
Tapi bab istinzahul baul, memperhatikan bersuci baul itu perkara yang sangat penting dalam kacamata Islam, karena efek daripada tidak bersihnya membersihkan baul akan masuk ke dalam siksa azab kubur, akan disiksa di azab kubur. Walil Hakim, dan Imamul Hakim menyebutkan aktsaru adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu berasal dari kencing. Wa huwa shahihul isnad, dan itu sanad yang baik. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menganjurkan kepada kita al-khirsu ala tanazzuhi wal ibtiadi minal bauli bi alla yusibuhu fi badanihi wala thawbihi. Hasungan sangat keras untuk kita semua agar kita ini selalu memperhatikan dalam baul kita, dipastikan harus bersih dan terhindar dari najis, ya, dari najis, supaya baul yang keluar dari tubuh kita itu tidak mengenai baju kita atau celana kita. Persikannya itu yang penting. Maka min adab, termasuk dari terusan hadis ini nanti akan dilanjutkan tentang adab baul seperti apa. Adab baul supaya tidak muncrat, tidak airnya tidak terpercik ke baju kita. Maka baul yang paling baik adalah baul posisi jongkok, ya. Posisi dia tidak berdiri yang jelas. Karena kalau berdiri dipastikan air itu akan memercikkan dan akan mengenai baju kita, dan kita tidak sadar atas itu, ya. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita kencing berdiri, maka ada yang muncrat itu, ya, ada yang terpercik. Dan itu kadang-kadang kita tidak paham dan kita tidak tahu ada percikannya itu yang menempel di tubuh kita. Maka ketika tubuh kita ada najisnya, maka dipastikan sholatnya tidak makbul. Maka sholatnya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada najis. Maka diperhatikan dalam masalah baul ini, innahu laisa min amril hakir, itu bukan perkara yang remeh-temeh. Innahu min amrin azim, itu termasuk perkara yang besar ditinjau dari kacamata Islam, ya. Maka diperhatikan ketika panjenengan semua sedang buang air kecil, dipastikan harus selamat, salimun minan najas, selamat dari kenajisan. Maka supaya lebih selamat, Anda semua ketika sedang buang air kecil, maka yang terbaik posisi BAK adalah Anda jongkok, gitu ya. Dan kemudian nanti ada caranya yang kedua, setelah BAK dengan duduk, kemudian dipelurut sebanyak 3 kali. Nanti hadis yang berikutnya, hadis yang dilakukan oleh Imam Ibnu Majah, langsung saya sebutkan di sini, idza bala ahadukum, apabila kencing salah satu di antara kalian, falyantur dzakarahu, maka hendaklah dia mengurut zakarnya salah samarot 3 kali, ya. Hadis yang ke-91, ya. Maka setelah duduk, karena biasanya itu belum tuntas, masih ada tetes-tetesan yang itu kalau tidak kita sadari akan menyebabkan najis dalam celana dalam kita. Maka supaya
lebih aman, agar kita yakin apa yang keluar dari tubuh kita itu sudah selesai, sudah habis, maka dipelurut gitu ya bahasanya. Dipelurut, ya dipelurut seperti ini, ya. Harus dicontohkan gitu ya. Contohkan sehingga apa? Sehingga tetesannya benar-benar habis. Yang kita ingin keluarkan sudah benar-benar habis. Ya. Ada juga yang menyarankan ketika sedang PHK seperti itu, maka dia jongkok lompat, tidak jongkok berdiri gitu ya, sehingga dia keluar ya gitu. Ya, jadi ini bisa dilakukan oleh kita agar kita selamat dari siksa azab kubur gara-gara masalah kencing ini. Ya, makanya jongkok, kemudian jongkok berdiri 3 kali gitu ya. Kemudian yang terakhir di pelurut gitu ya, dipijat, dipelurut sampai 3 kali. Kalau kemudian sudah selesai, maka insya Allah itu aman, tidak ada tetesan-tetesan yang akan keluar. Kecuali kalau jenengan lagi sakit, itu beda lagi. Ini kita bicara keumuman orang yang sehat. Tapi kalau yang sakit, yang yang dia ngerembes terus, nah itu min babin akhor, itu bab yang lain. Tapi kalau ini kita bicara tentang keumuman orang yang sehat, orang yang normal, maka ketika pingin BAK supaya benar-benar tuntas, tas, benar bersih, sisih gitu ya, maka tadi caranya dengan duduk supaya tidak muncrat, ya percikannya biar tidak mengena baju kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berdiri jongkok 3 kali gitu ya. Jadi kayak sekot jam gitu ya. Jadi duduk berdiri kayak gitu. Kemudian setelah itu dipelurut 3 kali. Insya Allah itu aman. Ya. Ini bukan perkara kecil ya. Ini perkara yang efeknya adalah bisa disiksa di azab kubur. Ya. Bahkan sampai Nabi SAW menjelaskan fa inna amata adzabal qabri minhu. Karena kebanyakan siksa kubur itu berasal dari baul, berasal dari tidak bersihnya seseorang dalam urusan BAK. Kalau urusan BAK ini yang kita anggap sebagai hal yang remeh dan kemudian kita mengabaikan, maka hati-hati ya, azab kubur menanti Anda gitu ya. Ya. Dan sebagaimana seorang muslim yang baik, maka kita harus bersih ya, harus bersih. Kenapa? 1 tetes saja itu kalau mengenai tubuh kita dan itu najis, maka tidak sah sholat kita ya, tidak sah sholat seseorang ya. Maka kalau Anda tidak sah sholat apapun nggak pakai kan, berarti Anda termasuk orang yang meninggalkan sholat ya. Aku sholat tuh saat, tapi kan najis, sholatannya nggak diterima. Kenapa? Syarat sahnya sholat itu harus bersuci, harus suci semua. Dia sudah suci dan kemudian bersuci. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain, aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan ya sisa azab kubur itu berasal dari kencing. Jadi mohon diperhatikan. Untuk bapak-bapak bisa dengan diurut seperti itu. Kalau ibu-ibu itu biasanya pakai tisu ya, supaya lebih aman, biar kering. Jadi kelihatan antara yang keluar atau yang tidak. Karena kalau cuma dibersihkan itu kan takut ada air-airnya gitu ya. Maka caranya dikasih tisu dibersihkannya supaya benar-benar kering dan kita bisa pastikan tidak ada yang keluar dari air kencingnya. Ya, jadi beda antara laki-laki sama perempuan. Yang laki pakai diurut gitu ya. Itu banyak 3 kali gitu nggih. Tapi kalau ibu-ibu dengan tisu, ya paling aman dengan tisu lah, supaya kita pastikan, kita benar-benar yakin bahwa sudah selesai semuanya. Oke. Karena di dalam hadis yang lain, ini hadis yang masyhur, hadis yang sering disampaikan oleh para khutbah, para ustadz terkait dengan masalah ini. Itu di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan
di dalam kitab Sahihain, dalam kitab Bukhari dan Muslim, dan juga Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Hadisnya sahih. Ketika itu marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Dan kemudian Rasul menyebutkan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua ini sedang diazab oleh Allah di kuburan, disiksa sama Allah. Wa ma yu'adzabani min kabir. Mereka disiksa ini bukan karena mereka pencuri, bukan karena mereka pezina, bukan karena mereka melakukan dosa-dosa besar, riba, makan harta anak yatim dan yang lain. Mereka diazab ini bukan perkara-perkara yang besar, tetapi hanya perkara-perkara yang kecil yang kita anggap ringan, kita anggap remeh-temeh. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastabri'u minal baul. Di dalam hadis yang lain la yastatiru minal baul. Sesungguhnya dua kuburan ini salah satunya itu gara-gara tidak hati-hati, tidak waspada, tidak bersih dalam masalah kencingnya. Ya. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang kedua itu karena suka mengadu domba. Kita fokus di yang pertama. Nabi menyebutkan antara yang namimah sama yang baul. Nabi sebutkan yang pertama terkait dengan masalah baul. Artinya perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat riskan, sangat-sangat banyak dilakukan oleh seseorang, bahkan dianggap remeh oleh kita semua. Kaya ngono kok diazab gitu ya. Karena efeknya itu ya, efek dari tidak sucinya diri kita itu akhirnya sholat kita tidak sah, dan akhirnya kita dihitung orang yang tidak melakukan sholat. Itu dia masalahnya. Makanya perlu diperhatikan untuk kita semua dalam masalah baul ini. Ini bukan perkara kecil. Wa ma yu'adzabani min kabir. Mereka tidak diadab karena urusan-urusan besar. Mereka diadab karena urusan-urusan kecil. Salah satunya adalah mereka tidak bersih dalam masalah kencingnya. Ya. Makanya dipastikan untuk toiletnya harus yang bersih ya. Misalkan kalau toiletnya yang berdiri gitu ya, posisi berdiri, itu kalau bisa yang ada fibernya gitu ya, yang kemudian tidak muncrat kemana-mana ya. Jadi kan toilet yang berdiri itu kan ada yang los gitu ya, itu biasanya masih muncrat itu, dan kita nggak sadari itu, satu tetes dua tetes hukumnya sama Pak, hukumnya sama, dan itu dianggap najis dan tidak sah kalau nanti kita mengerjakan sholat. Maka yang paling baik adalah dalam masalah toilet berdiri itu kalau ada fibernya untuk penyangga yang kemudian membentengi gitu ya, atau menangkis percikan air kencing yang keluar gitu, itu yang aman di situ. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah air bersihnya. Jangan kemudian air bersihnya itu keluar tidak deras ya. Kenapa? Karena selain kita memperhatikan agar air itu tidak memercik kembali ke tubuh kita, kita pastikan untuk dibersihkannya zakar kita dari dengan air itu harus tersedia air yang pas, gitu ya. Jadi kadang-kadang air itu yang ada di dinding yang keluar gitu ya. Jadi kita agak susah untuk mengambil airnya gitu. Ada yang modelnya langsung ada kayak apa? Kayak pancarannya gitu juga sudah ada juga ya. Ala kulli hal, apapun desain dari kamar mandi itu pastikan itu harus safety. Karena gini Pak, karena kadang-kadang yang mendesain toilet seperti itu bukan orang Islam masalahnya gitu. Itu didesain bukan untuk orang Islam, dan yang desain juga bukan orang Islam.
Sehingga kadang-kadang standarnya juga standar yang umum kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan dalam PAK-nya. Karena yang buat bukan orang Islam, kadang-kadang ya itu hanya berdasarkan riset, kemudian ada berdasarkan keinginan saja ya. Kalau lebih aman ya tadi yang dari kacamata Islam lah, itu bisa menangkis percikan air kencing, itu yang penting gitu. Dan kemudian air yang keluar kalau bisa cukup untuk menghilangkan najis itu ya. Dan kemudian bisa diurut 3 kali itu supaya diyakinkan, supaya kita yakin kalau benar-benar sudah tuntas kencingnya ya. Hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadisnya sahih ya. Karena saya melihat di beberapa fenomena di masyarakat kita itu kalau kencing mereka itu bahkan tidak cawe Pak gitu. Jadi ketika kencing langsung langsung diangkat celananya gitu tok kayak gitu. Itu banyak seperti itu ya. Apalagi yang mohon maaf kencingnya di pinggir-pinggir jalan gitu ya, di pohon-pohon kencing katanya diunggahke melayu pelencing kayak gitu, iki opo gitu ya. Ini perlu diajarkan kepada terutama anak didik kita. Karena biasanya ini karena tidak diarahkan oleh guru-guru. Mungkin di sekolahnya bisa, di sekolah diawasi gurunya gitu ya. Tapi ketika mereka di lapangan, di luar, itu yang kadang-kadang karena nggak ada ilmunya tidak disampaikan, akhirnya mereka menganggap itu biasa. Padahal itu perkara yang bisa menyebabkan seseorang diadab di kuburan ya. Ya. Begitu ya. Karena banyak itu. Ketika saya tanya misalkan, saya pernah menemukan beberapa lah, bukannya sekali, banyak gitu ya, anak kecil yang kemudian kencing langsung pelencing kayak gitu. Sekolahnya nggak diajarkan masalahnya. Ya ketika mungkin dipraktekkan di sekolah, ya pas sesuai ya karena diawasi gurunya. Tapi nilai-nilai bahwa kalau kamu nggak suci, kalau kamu tidak bersih, maka sholatmu nggak diterima, kamu akan disiksa, diadab kubur dan yang lain itu penting. Perlu disampaikan ke anak didik karena itu akan dibawa sampai tua gitu, akan dibawa sampai dewasa, sampai tua seperti itu. Kalau dia nggak ngaji, nggak belajar, ya akhirnya dia merasa aman-aman saja dengan yang itu, padahal itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah kalau kondisi seperti itu ya. Makanya perlu kita perhatikan bersama dalam masalah ini bukan perkara yang remeh, tapi ini perkara yang besar. Banyak perkara-perkara yang kita anggap remeh, tapi di sisi Allah sangat besar. Ya, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Banyak perkara-perkara yang kita anggap remeh, kalian sangka itu biasa, tetapi di sisi Allah perkara itu sangat dahsyat, sangat besar. Salah satu contohnya adalah tentang masalah kencing ini, ya. Ya. Makanya yang paling baik dalam membersihkan kencing itu ya dengan air gitu. Nanti ada makomnya ya. Yang paling baik, yang paling kamal, yang paling sempurna itu menggunakan tisu dan air ya. Atau dengan alat yang tadi pakai batu atau tisu, baru kemudian dengan air. Itu min babil kamal, min tadhirin najasah minal baul. Ya, itu yang sempurna dalam membersihkan air kencing atau buang air besar. Dengan batu, dengan tisu, kemudian dengan air. Ya, itu min babil kamal. Tapi kalau mau itu biha al-iktisar alal ma'i faqat. Itu cukup dengan air, enggak apa-apa. Itu di peringkat yang kedua. Dengan air itu peringkat yang kedua. Maka kalau bisa ya di masjid-masjid menyediakan tisu juga, karena tidak semua itu dibersihkan dengan air ya. Karena ini min babil kamal, termasuk mengikuti sunnah Nabi SAW yang Nabi juga dengan batu juga, dan batu itu bisa diganti dengan tisu misalkan ya, dan kemudian dengan air itu semakin sempurna ya. Kemudian yang terakhir cara membersihkan urutan
cara membersihkan najis itu dengan hijarah, dengan batu atau yang sejenisnya, ya. Tapi ini ya perlu was-was juga, harus dipastikan benar-benar bersih, ya. Maka saya menganjurkan untuk menggunakan yang pertama, karena ini mimba bil kamal, termasuk bab yang sempurna dalam membersihkan najis. Kemudian faidah yang berikutnya yaitu isbatu adzabil qabr, yaitu ketetapan adanya azab kubur, wa annahu haqqun, dan itu benar-benar ada, ya. Fafil Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lagi, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min an adzabil qabr, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari azab kubur. Qala, maka Nabi menjawab, na'am, iya, adzabul qabri haqqun, azab kubur itu benar-benar ada, ya. Jenengan kalau masih kurang yakin, monggo panjenengan dulu aja nyoba di sana dulu, nggih. Nah, nanti kalau malaikatnya datang dan kemudian menanyakan, nanti kabar-kabar saya, nanti akan saya sampaikan. Katanya Pak ini seperti ini, ya gitu ya. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar siksa. Karena kalau kita mendengar siksa, teriakan mereka ketika disiksa itu, kita nanti pingsan soalnya, ya. Makanya itu hikmahnya pendengaran kita terbatas, tidak mendengarkan yang seperti itu, ya. Tapi ada beberapa orang yang dibukakan, ya, pendengarannya untuk bisa mendengarkan itu, ya. Ya, ada sebuah kisah yang dia mendengar teriakan-teriakan gitu, ya. Ki ngopo kok ada teriakan-teriakan gitu. Nah, ternyata setelah dia telusuri, ternyata teriakan itu berasal dari kuburan si A. Penasaran apa yang terjadi, kemudian dia gali kuburan itu, ternyata wajahnya itu sudah kebalik kayak gitu, ya. Jadi wajah yang depan sudah jadi belakang karena disiksa oleh malaikat, ya. Nah, dari situ kemudian dia minta ampun kepada Allah, bertobat, tidak ingin mengulangi kesalahan dan kemaksiatannya, ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu, dibukakan supaya Allah berikan pelajaran bagi dia, mengambil ibrah untuknya, ya. Kalau seandainya ada kubur itu bisa didengar, nggak ada yang mungkin main judi di kuburan, Pak. Main di kuburan gitu, ya, minum minuman keras di kuburan gitu, ya. Jadi ini kan orang ketok gitu, ya. Kemudian aman gitu, ya, malah kemaksiatan yang ada kubur bakal disiksa kok. Dan ini keterlaluan sekali gitu, ya. Ini kebangetan pol kayak gitu, ya. Ya, kan banyak seperti itu, ya. Di tempat saya banyak. Ya, bukannya mereka kemudian mengingat kematian, tapi malah menambah dosa di kuburan, ya. Minum-minuman, ya, kemudian judi, dan kemudian aneh-aneh lah, ya, di sana gitu, ya. Jadi siksa itu ada kubur ada. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang tidak percaya ada kubur, masalahnya. Ya, dengan dalilnya, dengan logikanya gitu, ya. Jadi dia menjelaskan ada kubur tidak ada, bahkan dengan meyakinkan dia menyebutkan di dalam Al-Quran tidak pernah ada, wah gitu, ya, penyebutan adab kubur itu, ya, gitu, ya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, memang yang secara spesifik menjelaskan tentang adab kubur tidak pernah kita temukan. Sebagaimana kita banyak temukan siksa adab, siksa neraka, itu kan kita banyak dapatkan di berbagai tempat, berbagai ayat. Kalau kita baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran itu kita perhatikan yang sering disebutkan itu biasanya siksa neraka, hisab, mahsyar, dan sebagainya. Adab kubur itu ada, tapi perlu penjelasan para ulama, gitu, ya. Artinya itu penafsiran para ulama tentang ayat tersebut, sehingga ulama menjelaskan ayat ini menjelaskan tentang adanya azab kubur, ya, gitu. Jadi seperti itu saja penjelasannya.
Tapi kalau spesifik seperti siksa neraka, memang azab kubur kayaknya tidak ada, setahu saya. Tapi kalau melalui penjelasan para ulama, penjelasan para mufasir, nanti akan kita temukan. Seperti apa? Sebagaimana firman Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha huduwaw wa 'ashiyya. Bahwa neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun itu pagi dan sore di kuburan. Ya. Dia disiksa di alam situ, di alam barzah dia disiksa pagi dan sore. Tapi ayat ini adalah penjelasan dan penafsiran para ulama. Ya. Makanya ketika kita memahami dalil, jangan cukup dengan Al-Quran saja. Ya, kita punya dua sumber hukum yang paten, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu akan dilengkapi, akan dijelaskan dengan detail, akan dijelaskan dengan gamblang itu dengan hadis. Ya, salat, bagaimana salat, jelaskan dalam hadis. Haji, bagaimana haji itu dijelaskan dalam hadis. Begitupun juga terkait dengan perkara-perkara yang ghaibiyah, perkara-perkara yang tidak nampak, yang gaib. Ya, tidak hanya dalam Al-Quran saja, tetapi juga ada di dalam hadis. Salah satunya hadis ini yang menyebutkan bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Ya. Bahkan nanti ada hadis yang luar biasa, hadis yang panjang, yang mana ketika roh seseorang kemudian diangkat dan kemudian dikembalikan, kalau dia yang baik, maka di tempatnya di kuburan yang 2 kali 1 itu, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, ya, yang kuburannya walaupun sempit, tapi pada hakikatnya itu luasnya seperti mata pemandang. Tapi kalau dia adalah orang-orang yang fajir, orang yang kemaksiatan, maka rohnya akan busuk, yang baunya tidak sedap, dan kemudian kuburannya akan dipersempit lagi, padahal sudah sempit akan disempitkan lagi, dan kemudian di situ setiap pagi dan sore akan disiksa oleh malaikat. Itu ada hadisnya seperti itu, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, makanya kalau kemudian kita hanya menafikan azab kubur ditinjau dari Al-Quran saja, itu jelas-jelas salah penempatan, ya. Salah dalam pengambilan hukum, karena kita umat Islam ini tidak hanya bersumber kepada Al-Quran saja, tetapi juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dan kita juga meyakini penafsiran-penafsiran ulama tentang azab kubur dalam Al-Quran itu benar. Makanya dalil Al-Quran bagi kita ada, dalil hadis lebih komplit dan lebih jelas tentang adanya siksa azab kubur. Ya, itu terkait dengan siksa azab kubur, dipastikan benar adanya, tidak hoaks dan tidak mengada-ngada. Nah, nanti kalau panjenengan tidak percaya, monggo silakan dicoba dulu, ya, silakan. Siapa yang mau memulai silakan, ya. Ya, siapa yang mau mendahului monggo, ya. Pak Jamal dulu ya, monggo, saya persilakan gitu ya. Enggak apa-apa, nanti kabar-kabar saya. Nanti tak telepon konferen gitu ya. Ini ya, Pak Jamal di kuburan ini ya. Wah, benar ini saya didapatkan nikmatan gitu. Enggak apa-apa. Ya, kalau bisa seperti itu gitu ya. Yakin aja ini terkait dengan perkara gaib sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekaligus mengakhiri bab tentang adab qada'il hajah, adab menunaikan menunaikan hajat. Kemarin sudah kita jelaskan ya, kita simpulkan yang pertama, ketika masuk pastikan atribut yang ada Allahnya dihilangkan, ya, jangan dipakai, ya. Kemudian kalau masuk dengan doa dulu, ya, dengan kaki kiri. Kemudian di kamar mandi nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, karena itu akan mengandung, karena itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipastikan harus bersih dalam bersucinya, ya. Supaya bersih dengan apa? Ya tadi, dengan air, dengan tisu yang paling sempurna, atau dengan air saja monggo, atau dengan batu saja.
ya. Jangan dengan tulang atau dengan kotoran, karena itu tidak mensucikan, ya. Dan pastikan perkara-perkara baul itu tidak harus kita bereskan dulu, ya. Jangan sampai kita meremehkan dalam masalah ini, karena itu yang sering dilalaikan oleh manusia. Dan ternyata orang yang disesa di atap kubur itu kebanyakan gara-gara masalah baulnya, ya. Kemudian nanti ketika keluar mengucapkan doa. Nah, itu adab seperti itu. Nah, ini adab-adab yang harus kita lakukan ketika masuk kamar mandi, menunaikan hajat kita, apakah itu BAB atau BAK. Yang jelas ketika keluar harus kondisi suci, bersih, tidak ada najis, sehingga ketika kita sholat maka sholatnya bisa diterima. Najis satu tetes saja itu menyebabkan di sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua dalam perkara-perkara yang baik, membimbing kita dalam hal-hal yang soleh, sehingga diri kita ini menjadi orang-orang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk babul qadil hajah. InsyaAllah di pekan depan kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu babu al-huslu al-junub, bab mandi junub. Dan seperti apa prakteknya nanti akan kita jelaskan insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.